A023196 kelas F. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan anak klinik D1A 023193 dari kelas F. Perkenalkan, saya Anissa Alimanda NIM D1A 022006 dari kelas F. Di sini kami akan menerangkan kembali atau menjelaskan kembali materi biologi tentang meiosis. Dalam kali ini kami akan menjelaskan tentang apa saja yang terjadi selama fase meiosis. Meiosis sering disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet dengan gamet yang dimaksud yaitu sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Meiosis dibagi menjadi dua tahap pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 memiliki 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada meiosis 2 juga memiliki 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada meiosis 1 diawali oleh fase profase 1 yang dimulai dengan sel diploid. Kromatinya mengandung set kromosom yang tersebar dan tidak melingkar, satu dari masing-masing orang tua. Setelah DNA dalam kromatin bereplikasi, ia memadat menjadi kromosom berbentuk X yang lebih familiar. DNA yang direplikasi sama dengan kromatid saudara yang identik dari masing-masing kromosom. Dalam proses yang disebut sinopsis, setiap kromosom berpasangan dan berikatan dengan kromosom homolognya yang sesuai dan membentuk tetrad. Tetrad adalah kelompok 4 kromatid saudara dalam kromosom homolog yang berpasangan. Kromosom tersebut mengandung informasi genetik yang disebut gen. Gen-gen tersebut diwariskan dari masing-masing orang tua dan versi yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom disebut alel. Dalam suatu proses yang disebut persilangan, kromatid dari setiap kromosom homolog mengalami pertukaran segmen alel dan disebut juga rekombinasi persilangan yang terjadi secara acak pada setiap kromosom sehingga menghasilkan kombinasi gen yang berbeda-beda. Hal ini menjelaskan mengapa setiap kromosom gamet secara genetis berbeda dengan gamet lainnya. Persilangan menghasilkan keragaman genetik pada keturunannya. Inilah penyebab mengapa anak-anak berbeda dengan orang tua kandung dan juga dengan saudara kandungnya. Lanjut pada profase 1, membran inti menghilang. Sentriol berpindah ke ujung yang berlawanan dari gamet. Serat sel dan serat gelondong menyebar keluar. Selanjutnya pada metafase 1, kromosom homolog berbaris di ekuator dan menempel pada serat gelondong dari kutub yang berlawanan. Selama anafase 1, serat gelondong memisahkan kromosom homolog di setiap tetrad dan menariknya ke kutub sel yang berlawanan. Sel memasuki fase telofase 1 dengan satu kromosom dari setiap pasangan homolog pada kutub sel yang berbeda. Namun setiap kromosom masih terdiri dari kromatid saudara. Perlu diingat bahwa setiap kromatid saudara tidak lagi identik karena pertukaran alel yang terjadi pada saat perpindahan silang. Kemudian, serat gelondong menghilang dan sel reformasi membran inti di sekitar kromosom akhirnya terjadi sitokinesis. Meiosis 1 berakhir dengan dua sel anak haploid yang berbeda secara genetis. Setiap sel haploid hanya berisi satu set kromosom yang terdiri dari kromatid saudara yang berpasangan. Selanjutnya meiosis 2. Tidak seperti meiosis 1, DNA tidak bereplikasi sebelum meiosis 2 dimulai. Pada profase 2, membran inti menghilang dan serat gelondong menyebar dari dua set sentriol berpasangan. Saat metafase 2, kromosom di setiap sel berbaris di ekuator dan menempel pada serat gelondong dari kedua kutub.
Saat anafase 2, kromatid kembar dari masing-masing kromosom berpisah dan berpindah ke kutub yang berlawanan. Begitu kromatid kembar berpisah, mereka disebut kromosom. Yang terakhir, saat telofase 2, serat gelondong menghilang dan membran inti membentuk kembali, lalu terjadi sitokinesis di kedua sel. Meiosis 2 berakhir dengan masing-masing 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik dan hanya mengandung satu set kromosom. Poin penting yang perlu diketahui tentang meiosis. Meiosis dimulai dengan sel diploid. Meiosis hanya menghasilkan sel gamet. Gamet adalah sel haploid yang berbeda secara genetik dari sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Meiosis memiliki dua tahap pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Selama meiosis 1, kromosom homolog berpisah dan menghasilkan dua sel haploid yang masing-masing mengandung kromosom berupa kromatid kembar berpasangan. Pada meiosis 2, kromatid kembar terpisah di kedua sel dan berubah menjadi kromosom individu. Sitokinesis ini menghasilkan 4 gamet haploid yang berbeda secara genetik. Poin yang perlu diingat tentang profase. Setiap pasangan kromosom homolog memiliki sinapsis. Setiap pasangan kromosom homolog terdiri dari 4 kromatid yang disebut tetrad. Selama proses persilangan, kromosom pada pasangan homolog mengalami pertukaran segmen alel. Persilangan menghasilkan perbedaan genetik pada gamet. Semua gamet yang dihasilkan oleh meiosis bersifat haploid.